Bapak, kalau robotik itu kan biasanya adanya di SMK ya. Nah, padahal ketika saya waktu tahun 2012 itu masuk ke ITB di STAY, itu saya banyak sekali menemukan pembelajaran kalau robotik juga bisa diintegrasikan ke dalam kelas sains gitu. Dan ini sangat menarik gitu. Kita seolah-olah kita itu out of the box gitu ya. Kurikulumnya apa, tapi kita tidak menjalankan itu. Sepertinya, padahal itu sebenarnya ada dalam kurikulumnya. Jadi kalau Ibu Bapak cermati, di kurikulum fisika misalnya, itu ada tentang teknologi digital. Nah, kebanyakan dari kita, termasuk saya juga mungkin sebelumnya itu hanya mengenalkan teknologi digital itu apa, gitu kan? Kemudian sejarahnya, sejarah mulai penyimpanan data lewat floppy disk, kemudian sampai ke sekarang ke SSD gitu ya. Kemudian juga kita hanya memperkenalkan bilangan biner 0 dan 1. Tapi anak-anak itu tidak dilatihkan bagaimana mereka itu menggunakan teknologi yang dapat membantu mereka itu untuk lebih memiliki keterampilan yang sesuai dengan abad ini yang mereka butuhkan gitu. Nah, dari pemikiran tersebut kemudian kita coba menggunakan Arduino, itu ya salah ya tulisannya, Arduino. Arduino ini sebuah microcontroller dan dia tuh murah. Kemudian juga banyak ditemukan dan cukup banyak penunjangnya. Sensornya tuh cukup banyak ya. Ada sensor jarak, ada sensor magnetik, kemudian ada sensor gerak, ada sensor panas, di mana semua besaran fisis itu biasa kita gunakan di dalam kelas, gitu kan. Nah, dari situ kita coba bersama Syakis itu kita coba membuat, dari mulai membuat dulu desain pembelajarannya. Jadi harus seperti apa sih mengintegrasikan teknologi Arduino ini, artinya mungkin ke depannya mengintegrasikan robotik ini ke dalam Science Classroom. Kita desain awal pembelajarannya seperti apa, intinya bagaimana, kemudian keterampilan saintifik atau keterampilan yang lainnya apa yang akan kita amati itu kita desain terlebih dahulu. Mungkin kalau di SMK anak-anak udah biasa membuat sensor jarak, ya kan? Tapi di balik membuat sensor jaraknya itu, apakah mereka memahami kenapa misalnya codingnya itu harus dikali 0,34/2 gitu kan? Apakah mereka memahami akan hal itu gitu? Kemudian juga aplikasi dari konsep pemahaman sains sebelumnya. Jangan-jangan mereka hanya membuat aja tanpa mengetahui dasar-dasarnya gitu. Nah, sedangkan di SMA itu diajarkan konsep fisikanya mulai dari rangkaian seri, rangkaian paralel gitu kan. Kemudian prinsip kerja sensor ultrasonik, basis suhu, itu semuanya diajarkan di fisika gitu. Tapi Ibu Bapak, setelah saya coba kembangkan ini bersama Syakis tahun 2019, ternyata bukan hanya unsur fisika loh ternyata yang masuk di situ. Ada juga materi kimianya, ada juga materi biologinya. Nah, oleh karena itulah di sini dalam workshop ini saya tidak hanya guru-guru fisika yang diundang, Pak, tapi ada guru IPA juga. Halo Bu Atik datang dari Jawa Timur, Pak. Ada 2 orang dengan Pak siapa Subandi ya. Bu Atik tuh nge-WA ke saya. Beliau mau ikutan. Ya boleh Bun, tapi kita kan pendanaannya tuh kebanyakan buat alat, kata saya tuh. Jadi transportnya cuma transport lokal. Gak apa-apa, saya bayar sendiri. Luar biasa. Exceptional teachers from Jawa Timur. Jawa Barat dengan Jawa Timur memang bersaing terus ya. Dalam berbagai ini, kayak misalnya ada acara apa di Kemdikbud, itu pasti Jawa Barat, Jawa Timur itu bersaing terus. Memang betul. Semangatnya guru-guru Jawa Timur itu luar biasa. Bahkan sampai baru 1 jam saya share ke guru-guru, Pak, program ini.
langsung sampai ada 79 yang masuk. Aduh, gimana saya kan untuk menyeleksinya nggak ada personil gitu kan, langsung saya tutup aja. Aduh gitu ya. Terus memang kebanyakan karena kalau daring katanya takutnya nggak bisa, pengen ke sini, aduh gimana ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kita ada program lebih lanjut. Mungkin Pak Ari nanti bisa menginisiasi ya Pak Ari. Pengen pada ke sini tapi kan nggak bisa ya. Kemudian kita juga kan dalam situasi pandemi seperti ini memang harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi dalam satu kelas ini tidak boleh lebih dari 15 orang harusnya Pak. Ini agak berlebih tapi nggak apa-apa lah. Ya mudah-mudahan ini semuanya sudah divaksin. Baik Ibu Bapak, kembali ke persoalan awal. Jadi di sini nanti Ibu Bapak juga yang saya buat itu saya sudah coba uploadkan di websitenya dan kemudian nanti Ibu Bapak bisa melihat modulnya seperti apa. Jadi Ibu Bapak ketika saya mengajar ke siswa itu saya tidak mengajarkan langsung misalnya untuk membuat blink LED. Saya ajarkan secara langsung, silakan buat atau tidak. Tapi itu siswa diberikan modul. Jadi sama seperti halnya hari ini, Ibu Bapak akan membaca modul. Tapi kalau misalkan Ibu Bapak tidak ada yang tidak Ibu Bapak pahami, nanti kita bantu. Gitu ya. Jadi di sini prinsip Pak. Ya, jadi kita coba mengajarkan kepada para siswa itu bagaimana menjadi pembelajar sejati gitu lah ya istilahnya. Karena itu yang kita harus tekankan pada siswa karena perubahan itu selalu terus-menerus dan tidak terkendali ya Pak ya. Kita tidak bisa mengendalikan COVID ini seperti apa. Jadi anak-anak itu harus bisa beradaptasi dan harus bisa belajar secara mandiri. Dan itu juga yang kita coba apalagi nanti kalau misalkan yang bukan dari fisika mungkin agak bingung nih. Aduh rangkaian seri, rangkaian paralel, udah lupa lagi, itu kan pelajaran SMP, pelajaran SMA gitu kan, aduh udah lupa gitu. Kita coba ingatkan nanti ya. Jadi Ibu Bapak, yang pertama ini yang pengembangan pertama itu adalah proyeknya itu blind stick. Blind stick itu adalah tongkat untuk orang buta ya, orang buta yang tunanetra. Nah di sini seperti apa saya mendeliver pembelajarannya? Itu sebelum, jadi untuk memotivasi anak-anak itu agar mau masuk di kelas sains yang Arduino itu saya bawa waktu itu simple robot, wall-e robot ke kelas. Tapi itu sederhana banget sebenarnya. Dia hanya menggunakan sensor jarak dengan motor servo. Itu aja sederhana. Pemrogramannya juga sederhana. Sayang sekali hari ini kita tidak bisa bawa kemari. Nah, kita tunjukkan kepada mereka, kita ajak mereka bermain terlebih dahulu, gitu ya. Bermain-main dulu dengan robotnya sehingga mereka itu tertarik. Kemudian kita katakan bahwa mereka juga bisa membuat hal seperti ini setelah selesai dari kelas sains ini. Nah itu, jadi oh bisa ya. Mandiri kan kalau misalkan kita yang ajarin terus agak susah juga gitu kan. Nah kemudian setelah selesai ini, next Pak. Oh iya, setelah selesai ini kita coba yang sesi kedua itu tahun 2020 dan ini saya masih mau uji coba lagi padahal ini udah nggak dikasih dana gitu. Kok masih mau sih melaksanakan, kan capek kan ya. Kalau dipikir sih memang seperti itu. Nah, ini saya melihat dari pembelajaran sebelumnya bahwa kita banyak kepada anak-anak dan ketika kita sudah membuat modulnya sudah jadi itu sebenarnya kita gitu kan di awal sebelum membuat itu memang
kita agak capek karena kita harus membuat modulnya, harus menyiapkan alatnya gitu kan aja. Dan sebagai guru, sebagai fasilitator di dalam kelas, itu kita jadi nggak terlalu capek. Sama dengan waktu saya di tahun 2019 itu saya ketika di kelas banyak sekali berbicara. Sampai yang dijawab ya. Oh iya Pak, iya jangan langsung dijawab, boleh tunjukin aja mana pertanyaannya, coba lihat gitu. Jadi jangan menjawab pertanyaan, oh gitu ya caranya, saya baru nggak gitu, oh harus gitu ya caranya. Jadi kalau ada anak yang nanya, jangan langsung kasih jawabannya katanya. Biarkan dia itu cari dulu, tapi Ibu kasih aja petunjuk, jawabannya tuh ada di mana. Oh gitu, oke. Nah barulah yang kedua, ini saya coba lakukan Trustbean Arduino Project. Banyak sekali yang dibuat oleh anak-anak dan ini menggunakan bahan-bahan bekas ya. Si kardus-kardusnya itu dari bahan bekas. Nah, dari sini ternyata ketika saya men-sharekan tulisan tentang Arduino Project, banyak guru-guru yang bertanya, Arduino Project itu apa sih? STEM learning-nya gimana sih? Oh, kalau gitu berarti saya harus membuat suatu sumber ajar untuk guru-guru gitu Pak ceritanya. Jadi di belajarstem.id itu sebenarnya ada sebelum pendanaan dari Xiaomi Australia. Jadi saya bikin aja iseng-iseng karena dulu pada saat di ITB itu pernah bikin virtual museum Pak, bikin website. Jadi saya iseng-iseng aja bikin website gitu kan. Website itu harganya murah. Domain itu hanya 50.000 per tahun. Kemudian servernya itu hanya 150.000, jadi 249.000 itu per tahun itu. Murah banget. Kita kalau sertifikasi tiap 3 bulan itu dapat berapa J gitu kan. Jadi nggak ada apa-apanya lah ya untuk bikin ini mah gitu. Makanya ya udahlah saya bikin. Nah setelah bikin, baru kemudian ada program dari Simio itu. Ada program dari Simio, saya jadi berpikir untuk mengembangkan lebih besar lagi gitu manfaatnya untuk para guru. Dan saya coba ceritakan ke Prof. Greg. Prof. Greg ini ada tawaran dari Xiaomi Australia untuk membuat sebuah proposal, gitu kan? Proposal ini saya udah ada websitenya, tapi memang belum jadi banget sih, baru beberapa gitu kan. Gimana Prof? Ya oke. Saya senang sekali katanya bisa ikut terlibat di dalam workshop ataupun dalam kegiatan belajar STEM ID ini. Nah setelah itu kita coba bikin proposalnya, saya kasih ke Prof. Greg, ini proposalnya seperti ini, dikembalikan lagi, diperbaiki bagian-bagian yang ini, oke setelah itu apply. Setelah apply kemudian kita diwawancara, apa yang akan dilakukan dengan funding yang diberikan, gitu kan? Kemudian kita jelaskan dan kita juga jelaskan bahwa guru dan mereka ini memiliki motivasi Nah, akhirnya lahirlah program ini. Begitu ceritanya. Dan Bapak Ibu nanti di Handle Thinking Skill dan bagaimana kita mengintegrasikan pembelajaran STEM ini dengan computational thinking skill. Bagaimana cara